Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita menghampiri tahta kemuliaan Allah kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan kehidupanmu. Sebelum kita menikmati akan kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji, menyembah Tuhan Allah kita. Amin. Kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari manfaatkan waktu yang ada ini. Persiapkan hatimu, persiapkan kehidupanmu. Mari kita akan menerima anugerah yang daripada Tuhan lewat ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Oh, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Kami boleh datang lagi kepadamu, mengucap syukur buat segala anugerah berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Pagi hari ini ya Tuhan, ini kami datang di hadapan-Mu, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, memohon kekudusan, kekuatan yang dari Allah, hingga kami boleh layak Tuhan memanggil Engkau Aba ya Bapa, memuji Engkau, mempermuliakan nama-Mu. Biarlah sepanjang ibadah kami ini, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kami perbuat boleh menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat Allah. Penyembahan kami, bahkan ungkapan syukur hati kami Tuhan, teristimewa kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan mempersiapkan seluruh umat-umat-Mu untuk datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi setiap hati kami. Haleluya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ubah hatiku
sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah, ku sembah kudus, Allah yang kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Oh, Kami sembah, kami sembah, hanya kami bagimu tinggikan Tuhan, nama-Mu. hanya bagimu Bapa, hanya bagi kebesaran nama-Mu. Kami Ku menyembah, sembahkan, ku sembahkan. kami tinggikan nama-Mu. Engkaulah Allah Roh Kudus, kami Engkaulah kemuliaan nama-Mu. segala kemuliaan, segala pujian, Padamu Bapa. segala hormat, Amin. segala kejayaan bagimu Tuhan. Yesus. Haleluya, haleluya. Allah Kudus, Allah Kudus, mengalir lagi tengah-tengah kami. Terpujilah Tuhan, Mengalirlah kami terpujilah Allah. Engkau, ya Kami Bapa. sembah, Engkau kami mulia. tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sumber kekuatan. Haleluya. Engkau pun bertahan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Betapa mulianya Haleluya. nama-Mu Yesus. Haleluya. Betapa besarnya kasih-Mu Yesus. Ajaib Terima kasih. Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kekuatan di hati kami Tuhan hanya berasal daripada Engkau. Haleluya ya Tuhan. Takkan kami melepaskan Haleluya. Engkau cahaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku
jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Jadikanku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Ini menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Mengiring-Mu seumur hidup kami. Menjadi bejana untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Itu yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Jamahlah setiap hati kami. Jamahlah setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah apa yang kami boleh perbuat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Berkenanlah di hadapan-Mu ya Allah. Menyenangkan hati-Mu, memberkati Engkau di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Bahkan ya Tuhan, setiap umat-umat-Mu yang beribadah pada saat pagi hari ini, mereka merasakan jamahan Tuhan. Mereka merasakan lawatan Allah lewat pujian kami, penyembahan kami pagi hari ini. Bahkan kami siap Tuhan pagi hari ini untuk kami menerima akan kebenaran firman-Mu. Untuk kami mau dibentuk sesuai dengan kehendak yang dari Allah. Jadikan kami bejana yang dibentuk tangan-Mu sendiri ya Tuhan. Menjadi bejana kesukaan-Mu ya Bapa. Menjadi bejana untuk kemuliaan bagi nama Allah kami yang hidup. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan melayani kami. Kuduskan hamba-Mu. Layakkan hamba-Mu Tuhan. Bahkan hamba-Mu boleh berdiri dengan kekuatan dan kuasa yang dari surga. Hamba-Mu jadi saluran berkat-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar. Dan firman Tuhan adalah bagian dalam kehidupan kami. Adalah bagian kami pribadi lepas pribadi yang siap untuk menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami siap Tuhan. Biarlah firman-Mu masuk dalam hati kami, membajak hati kami, membentuk hati kami Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh membaharui kehidupan kami. Firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan menghasilkan buah-buah yang indah untuk hormat kemuliaan bagi nama Allah kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Kami layak menerima firman-Mu. Layak menjadi bejana untuk kebenaran firman Allah pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat-umat Tuhan katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bertemu kembali pada hari ini Minggu dalam nuansa ibadah. Saya percaya Bapak Ibu bangun pagi hari dalam keadaan tubuh sehat, bisa menghirup udara segar. Kita diberkati kesehatan dengan luar biasa. Oleh sebab itu patutlah kita ucapkan syukur dalam wujud kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Walaupun Bapak Ibu di rumah, mari persiapkan dirimu dengan sungguh-sungguh beribadah seperti halnya kami yang ada di gedung ini. Dan saya percaya pujian tadi memberkati Bapak Ibu. Dan saya mau ingatkan bahwa hari ini memang hari Minggu. Di kalender kalau kita lihat hari Minggu warna merah, hari libur. Tetapi hari ini istimewa. Selain hari Minggu juga adalah hari Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus. Ini sangat penting menjadi tonggak sejarah keselamatan yang pasti bagi siapapun yang percaya kepada Yesus, yang disebut dengan orang Kristen atau disebut dengan anak Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan, simak baik-baik. Saya akan baca firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 3. Ayat 1 sampai 8, tetapi menjadi ayat pokok hanya ayat 7 saja. Saya akan bacakan, perhatikan baik-baik. Ya. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kepada kami kembali diperdengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Berkatilah firman Tuhan ini, berkati seluruh pendengar dan berkati hamba-Mu, supaya oleh berkat dan pengurapan-Mu saja memampukan hamba-Mu menguraikan firman-Mu ini, supaya kami semua baik hamba-Mu maupun para pendengar dimanapun berada diberkati. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernyataan singkat daripada Yesus yang berkata, kamu harus dilahirkan kembali, ditujukan kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi
yang datang secara pribadi kepada Yesus di waktu malam hari. Saya percaya bahwa Nikodemus, salah satu imam dari sekian deretan banyaknya imam orang Yahudi, agama Yahudi, yang sudah mendengar dan menyaksikan mujizat yang Yesus lakukan, teristimewa mujizat kesembuhan bagi sakit kusta. Ingat, sejak Adam dan Hawa diciptakan sampai Yesus hadir di atas muka bumi, hanya satu orang saja yang disembuhkan dari sakit kusta, bukan? Yaitu Naaman. Tetapi waktu Yesus hadir di atas muka bumi, ada banyak yang disembuhkan. Saya kasih contoh. Salah satu, dalam satu momentum, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus datang menjamah dia dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka seketika itu juga orang itu sembuh, dan Yesus berpesan, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam dan bawa persembahan pentahiran kusta seperti yang diperintahkan Musa." Dalam momentum lain, ada 10 orang sakit kusta datang kepada Yesus. Yesus belum menjamah dan Yesus hanya mengatakan, "Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam dan bawa persembahan pentahiran kusta sesuai dengan perintah Musa." Mujizat-mujizat inilah yang membuat hasrat daripada Nikodemus sungguh-sungguh ingin bertemu pribadi dengan Yesus. Kagum akan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ini. Tetapi Yesus, ya, dengan cuplikan daripada yang kita baca ini, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus menghendaki. Yesus katakan ini kepada Nikodemus karena Yesus menghendaki. Siapapun yang datang kepada dia, bukan hanya Nikodemus, tidak hanya sekedar mencari dia, ingin berkenalan dengan dia dan terkagum-kagum dengan tanda-tanda mujizat, tidak. Tapi Yesus lebih dalam lagi. Yesus mau supaya Nikodemus, Anda dan saya juga diselamatkan melalui apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus. Kamu harus dilahirkan kembali. Ya, dilahirkan dari air dan roh. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat dan tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi, ini harus, tidak boleh tidak. Ini adalah himbauan yang wajib untuk siapapun demi keselamatan kita. Untuk siapapun, bukan hanya untuk Nikodemus yang datang dan percaya kepada Yesus. Nah, kita perhatikan lebih lanjut bahwa ketika dikatakan kamu harus dilahirkan kembali kepada Nikodemus, bukan dimaksudkan seperti apa yang dipikirkan oleh Nikodemus. Karena Nikodemus masih terbingung-bingung, dia pikir gimana ya? Apa mungkin orang yang sudah tua masuk kembali ke dalam rahim ibunya untuk dilahirkan kembali? Ketika Yesus mengatakan demikian, bukan itu maksudnya. Ada firman Tuhan yang tertulis, yang ditorehkan oleh Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 di sana dikatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Jadi kelahiran yang dimaksudkan bagi seseorang untuk dia ada di atas muka bumi melalui kelahiran, tapi juga ada satu pribadi yang kehadirannya bukan melalui kelahiran, yaitu Adam. Jadi ketika Yesus katakan kamu harus dilahirkan kembali, bukan dimaksudkan untuk supaya Nikodemus masuk ke dalam rahim ibunya untuk dilahirkan kembali. Karena firman Tuhan tadi dikatakan bahwa jadi barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi hanya dimungkinkan terjadinya ciptaan baru, hadir di atas muka bumi, jadi ciptaan baru hanya melalui Kristus Yesus saja. Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Ketika dia dilahirkan, namanya pun diberikan oleh malaikat yang datang kepada perawan Maria yang berkata, "Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus."
Pada waktu dia lahir 9 bulan kemudian, serombongan malaikat datang ke padang Efrata, muncul kepada para gembala dan berkata, hari ini jangan takut, sebab hari ini aku memberitakan kabar kesukaan bagi seluruh bangsa. Sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus yang dikatakan oleh malaikat pada waktu mendengungkan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan hendaklah dinamakan Yesus. Waktu dia lahir, malaikat Gabriel juga yang mengatakan juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi saya berkata bahwa relevan dan masuk akal lah kalau Yesus berkata kamu harus dilahirkan kembali. Jadi apa yang Yesus katakan, dia buktikan dengan apa yang dia lakukan. Sebab ketika dia telah dibangkitkan dari kematian, dan ingat, Yesus satu-satunya manusia yang menjelma menjadi Allah, yang menjelma menjadi manusia, yang mati, disalibkan, mati, dikuburkan, dan kemudian bangkit. Dia mati untuk menebus dosa kita karena menggantikan kematian kita sebagai wujud penebusan ke segala kesalahan kita, dan bangkit. Yesus yang bangkit inilah yang melakukan pembuktian apa yang dia katakan dengan apa yang dilakukan, seperti yang Allah lakukan pada waktu penciptaan Adam. Waktu Allah menciptakan Adam, Allah mengambil tanah, membentuk casing Adam, kemudian firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 27, Allah menghembusi nafas dalam hidung Adam sehingga Adam menjadi makhluk hidup. Ya toh? Dan waktu Yesus bangkit, dia melakukan pengulangan peristiwa penciptaan kepada murid-muridnya, karena dia datang ke dalam ruangan yang terkunci di mana ada 10 muridnya yang berkumpul. Yesus katakan, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Kemudian Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Itu tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat ke-23, saya bacakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Pada waktu dia lakukan ini hanya dalam kelompok kecil, yaitu 10 orang murid-murid yang ada dalam ruangan. Saya mau katakan, apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus lakukan merupakan peristiwa pengulangan seperti Allah menghembusi Adam dengan nafasnya sehingga Adam menjadi makhluk hidup. Yesus dalam tubuh kebangkitan, di minggu kebangkitan, dia menghembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saya mau katakan dengan satu istilah, ini merupakan persekot atau gladi bersih untuk apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sebab Yesus pernah berkata ketika dia masih hidup, dia katakan begini di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39, saya akan bacakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan meminum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka, yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, ketika minggu kebangkitan Yesus menghembuskan roh dan berkata, terimalah Roh Kudus kepada 10 muridnya. Saya tadi katakan pakai istilah, ini merupakan gladi bersih atau persekot yang merupakan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tepat pada hari Pantekosta, 50 hari setelah kebangkitannya, ya, atau 10 hari setelah Yesus terangkat ke surga, dimuliakan, duduk di sisi kanan Allah Bapa, maka angin kencang bertiup masuk ke dalam ruangan di mana ada 120 murid-murid Yesus yang sudah dibaptis dengan air. Seperti Yesus melakukan seperti Yesus menjalani pembaptisan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. 120 orang berkumpul, angin yang kencang bertiup, mereka mendengar suaranya, ya, dan mereka dapat rasakan, bahkan mereka dapat melihat,
Ya, angin yang kencang itu hinggap di kepala mereka bagaikan lidah-lidah api yang menyala. Coba kita baca ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, pasal kedua ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Angin yang keras bertiup. Saya kasih umpama seperti begini. Kalau Bapak Ibu pernah membuka, mungkin ada satu mobil kontainer, adalah mobil pendingin yang tugasnya, fungsinya adalah membawa daging yang mentah dibekukan untuk keluar dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera. Biasanya mobil kontainer di mana bak kontainer itu adalah peti es seperti kulkas. Ya, ketika kita membuka kontainer yang merupakan ruangan pendingin, maka uap dari dalam, yaitu uap dari es yang menguap, akan menerpa wajah kita sehingga kita rasa dingin semua. Nah, sedemikian itulah uap itu, yaitu angin itu, menerpa seluruh ruangan di mana mereka duduk, dan setiap pribadi mengalaminya. Saya katakan kenapa mengalami? Mereka seperti lidah-lidah nyala api yang berhinggap di atas mereka, dan mereka seperti diimpus masuk ke dalam tubuh mereka, sebab dari dalam tubuh mereka keluarlah meluap roh itu dan menggerakkan lidah mereka, memberikan kepada mereka apa yang dikatakan. Ya. Oleh sebab itu saya mau pakai istilah mereka diinfus oleh Roh Kudus, oleh terpan angin yang keras menerpa mereka semua yang duduk dalam ruangan di loteng atas Yerusalem. Ini sama seperti peristiwa yang Yesus katakan secara pribadi, dia menghembusi murid-muridnya dan katakan terimalah Roh Kudus, sama seperti apa yang Allah lakukan dalam proses penciptaan. Jadi saya mau katakan peristiwa Pantekosta adalah peristiwa kelahiran roh secara massal atas 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem. Ini menandakan satu momentum yang baru, di mana orang-orang yang dilahirkan kembali oleh roh dapat melihat dan masuk dalam kerajaan Allah, di mana Allah yang berdaulat, Allah yang menjadi pemimpinnya. Ini saya mau katakan jaminan keselamatan yang pasti dan penuh. Oleh sebab itu, peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pantekosta kita beri tema dilahirkan kembali. Ya, temanya kamu harus dilahirkan kembali. Ini adalah satu penggalan ucapan Yesus yang merupakan dorongan bagi Nikodemus supaya dia diselamatkan. Dan peristiwa yang kita lihat tadi yang terjadi di loteng Yerusalem, inilah proses kelahiran kembali atas 120 orang percaya yang kumpul di loteng Yerusalem. Itulah momentum Roh Allah dicurahkan hari Pantekosta. Lebih daripada itu apalagi Bapak Ibu? Yesus berkata begini dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, 16, 17. Saya baca, saya ingat ayat 5, 16 dan 17 berkata begini. Aku akan meminta kepada Bapa supaya mengirim seorang penolong lain untuk menyertai engkau, yaitu Roh kebenaran. Ya, dunia tidak bisa terima, dia akan datang kepadamu dan akan menyertai engkau dan akan diam di dalam engkau selama-lamanya. Roh itu yang menerpa mereka dalam bentuk angin yang keras datang kepada 120. Mereka masuk ke dalam pribadi lepas pribadi dari 120 orang. Terbukti karena roh itu juga meluap keluar, menggerakkan lidah mereka untuk berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu untuk mengatakannya. Catat baik-baik, seperti yang diberikan oleh roh itu untuk mengatakannya, bukan seperti yang diberikan oleh orang, oleh guru, oleh siapapun untuk mengatakannya. Jangan terjadi peniruan, percontohan, karena roh ini yang menggerakkan lidah ini untuk mengucapkan seperti yang dikehendakinya. Inilah peristiwa
kelahiran massal, kelahiran gereja, di mana Yesus tadi katakan, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong yang lain untuk menyertai engkau. Dan dia juga katakan, yaitu roh kebenaran yang akan diutus oleh Bapa untuk menyertai engkau dan akan berdiam di dalam engkau selama-lamanya. Ketika roh itu dalam wujud angin yang keras menerpa mereka, masuk terinfus dalam hidup mereka, dia akan tinggal selama-lamanya di dalam kehidupan orang percaya akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah jaminan keselamatan kekal yang pasti. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal 9, pasal 10 ayat 9, saya akan bacakan. Di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inilah keselamatan yang pasti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang bangkit, Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Pengulangan sejarah penciptaan oleh Allah kepada Adam terjadi dalam minggu kebangkitan dan terjadi pada minggu pencurahan Roh Kudus, di mana angin yang keras itu menerpa mereka. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Roh Kudus penting. Roh Kudus jaminan keselamatan. Oleh sebab itu rindukan Roh Kudus dalam hidupmu. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu selamat. Dengan kebangkitan Yesus dari kematian, dia mengembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya seperti pengulangan penciptaan yang dilakukan oleh Allah kepada Adam. Demikian juga di minggu pencurahan Roh Kudus, di mana hari Pantekosta Roh itu turun seperti tiupan angin yang keras memenuhi mereka dan masuk ke dalam hidup mereka. Inilah proses kelahiran kembali. Oleh sebab itu saya mau anjurkan kepada Bapak Ibu, kamu harus dilahirkan kembali. Artinya Roh Kudus itu harus tinggal di dalam hidupmu, menjadikan keselamatan kita pasti. Mari rindukan Roh Kudus dalam hidupmu. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kami rindu Roh Kudus-Mu tinggal dalam hidup kami, melahirkan kami kembali menjadi ciptaan baru, sehingga kami dapat melihat dan masuk dalam kerajaan surga, di mana nantinya Allah yang memimpin dan Allah berdaulat atas kehidupan manusia selama-lamanya. Inilah jaminan keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Kami rindu kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami Roh Kudus sebagai penolong, bukan hanya penolong, Roh penghibur menyertai kami dan tetapi tinggal bersama kami selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih. Oleh sebab itu terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu akan datang. Amin.